Drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kekuatan, pertolongan kepada kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah ikhlas. Yaitu seorang beribadah semata-mata meniatkan, memperuntukkan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena tendensi-tendensi yang lain. Bukan karena pujian dunia. Bukan untuk meraih harta, popularitas, dan lain sebagainya. Dia betul-betul murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah juga memerintahkan, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Wahai Muhammad, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah saja. Dan kaidah yang disebutkan para ulama, al-khitabu lin-nabi khitabun li ummatihi illa bidalil. Perintah dan larangan Allah untuk Nabi Muhammad berarti juga perintah untuk umatnya. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Ya. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam ibadah sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang pertama, ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Allah nggak bakal menerima amal ibadah kita kalau kita nggak ikhlas. Kalau kita riya, kalau kita sum'ah, kalau kita berharap ya dunia, berharap pujian, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhih." Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah seorang hamba kecuali ya yang ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun amal kita amalan yang mulia, amalan yang sangat besar seperti haji, umrah, membaca Quran, menuntut ilmu, puasa, sholat, amalan-amalan yang besar diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau niat kita rusak, niat kita keliru, ya sia-sia. Ya, innamal a'malu kalwi'a. Idza fasada asfaluhu fasada a'la, wa idza saluha asfaluhu saluha a'la. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal manusia itu seperti bejana. Kalau bawahnya bocor, rusak, yang atasnya pun rusak. Nggak ada artinya. Kalau bawahnya baik, maka yang atasnya pun baik. Begitu juga dengan amal ibadah kita. Kalau udah niatnya saja salah, rusak, nggak ada. Ya, nggak ada faedahnya, sia-sia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memperumpamakan orang yang beribadah tapi nggak ikhlas seperti orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, mengisi tasnya hanya dengan batu-batuan, hanya memberatkan tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menerimanya. Yang kedua, ya, kenapa kita harus ikhlas dalam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita.
Karena hanya Allah yang memberikan manfaat dan menolak madharat dari kita. Bagaimana mungkin kita serahkan ibadah kita, niat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini adalah kezaliman yang sangat besar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus ikhlas dalam ibadah kita? Karena orang-orang yang ikhlas dialah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman jerat-jerat iblis. Ya. Iblis pernah mengatakan, qala fa bi izzatika la uhyannahum ajmain. Ya, demi izzahmu ya Allah, keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan anak Adam semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya yang ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlas yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jerat-jerat iblis. Ya. Demikian juga ya, yang keempat, kenapa kita perlu ikhlas dalam beribadah? Apa faedahnya? Karena kalau kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, begitulah kami memalingkan Nabi Yusuf alaihi salam, menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam ya dari dosa, dari kemungkaran, dari zina. Ya, kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka ikhlas adalah penyelamat kita dari jeratan-jeratan maksiat dan dosa. Di dalam ibadah puasa sangat nyata pendidikan ikhlas. Ya, kita dianjurkan untuk berpuasa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan. Makanya sering Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah puasa menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk menata niat kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malamnya di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siapa yang menghidupkan malamnya pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi, ya, mari kita semuanya di bulan Ramadan ini untuk berusaha menata niat kita, meluruskan niat kita, mengikhlaskan segala amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik. Sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskan ya pada amal kalian yang sedikit ini. Amal kita nggak banyak. Jangan sampai udah sedikit nggak ikhlas lagi. Ya. Bagaimana caranya supaya ikhlas? Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk ikhlas, ya. Kemudian mari kita mencontoh Nabi dan para sahabat ya dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, mari kita berusaha merahasiakan amal-amal ibadah kita. Jangan suka pamer, jangan suka diobral kepada orang. Ya. Sahabat Zubair bin Awam pernah mengatakan, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang rahasia, maka hendaknya dia melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap aktivitas ibadah kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keikhlasan kepada kita terutama di bulan puasa ini,
ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.